Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat sukses? Yang pasti sehat ya. Baik sahabat sukses, ketemu lagi dengan saya, Insinyur Yudo Budi Santoso, Sarjana Hukum. Baik sahabat sukses, ini merupakan video saya yang ketiga. Di dalam video saya yang ketiga ini yaitu lanjutan daripada video saya yang kedua. Bagaimana rumah sakit akan menjadi lebih berkembang dan bagaimana rumah sakit akan menjadi lebih maju lagi dan bagaimana karyawan rumah sakit akan menjadi lebih sukses. Yaitu karyawan rumah sakit harus melakukan S5RP, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, ramah, dan peduli. Adapun definisi senyum, salam, sapa, sopan, santun, ramah, dan peduli, definisinya sudah saya sampaikan di video saya yang kedua. Di samping itu, rumah sakit harus melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, memuaskan, disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, ramah, bermutu, dan kepuasan pasien. 10 cara ini harus kita lakukan. Adapun definisi cepat, tepat, memuaskan, disiplin, tanggung jawab, definisinya akan saya sampaikan pada video saat ini. Definisi cepat. Pelayanan yang diberikan unit pelayanan rumah sakit dilakukan dalam waktu singkat dan segera tanpa mengulur-ngulur waktu. Begitu ada pasien yang datang, langsung ditangani dengan cepat. Suatu contoh, begitu pasien datang di IGD, security langsung menyambut dan porter datang menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti contoh, membawa kursi roda ataupun bed. Setelah itu pasien masuk ke ruang IGD dan diterima oleh perawat. Setelah itu perawat melakukan anamnesis dan hasil anamnesis kemudian disampaikan kepada dokter. Kemudian dokter datang untuk melakukan anamnesa dan untuk menentukan diagnosa. Saya menghimbau kepada karyawan rumah sakit swasta melakukan berdasarkan SPM, yaitu standar pelayanan minimal, dan SPO, yaitu standar prosedur operasional. Bahkan begitu pasien itu datang kurang dari 5 menit, dokter harus memeriksa pasien tersebut. Selanjutnya, definisi tepat. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar, baik waktu, tempat, dan mutu harus diutamakan bekerja sesuai dengan SPM, yaitu standar pelayanan minimal, dan SPO, standar prosedur operasional. Suatu contoh, pelayanan farmasi, apotek. Untuk pasien poliklinik, obat jadi berdasarkan SPM, standar pelayanan minimal, pelayanan harus kurang dari 30 menit. Diusahakan kalau bisa 15 menit ataupun 5 menit. Harus sudah selesai. Untuk obat racikan, pelayanan kurang dari 60 menit. Dan kalau bisa diusahakan 30 menit ataupun 15 menit. Sudah selesai. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan sampai pasien menunggu terlalu lama. Supaya pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanannya rumah sakit. Selanjutnya, definisi memuaskan. Pelayanan yang diberikan unit pelayanan rumah sakit harus melakukan pelayanan yang prima, yaitu excellent service, agar pasien dan keluarga pasien menjadi puas dan dampaknya pasien dan keluarga pasien akan menginformasikan pelayanan prima rumah sakit ini kepada orang lain. Apa itu pelayanan prima?
atau service excellence, yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien dan keluarga pasien, sehingga menimbulkan rasa puas dan nyaman. Secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan dan menyamankan kepada pasien dan keluarga pasien. Selanjutnya, definisi disiplin. Pelayanan yang diberikan di unit pelayanan rumah sakit dilakukan dengan taat dan patuh sesuai dengan SPO, yaitu standar prosedur operasional, yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin juga berkaitan dengan jam dinas yang sudah digariskan. Contoh, dokter sewaktu visit di ruang ranap, jamnya harus tepat waktu. Sebagaimana SPM, jam visit dokter itu dari jam 8 sampai dengan jam 14. Berarti dokter harus standby di rumah sakit sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Suatu contoh lagi, dokter jam poliklinik. Dokter diusahakan tepat waktu. Sebagaimana SPM, jam buka pelayanan dari jam 8.00 sampai dengan jam 1 atau jam 13.00. Kecuali hari Jumat, yaitu jam 8.00 sampai dengan jam 11.00. Jadi dokter harus bisa tepat waktu agar pasien dan keluarga pasien tidak menunggu terlalu lama dan menjadi puas dengan pelayanan rumah sakit. Contoh untuk karyawan medis dan non-medis, kalau memang masuk kerja pagi jam 7, ya diusahakan jam 7 kurang seperempat atau jam 7 kurang 15 menit harus sudah ada di rumah sakit. Selanjutnya, definisi tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran diri karyawan terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat harus kita bertanggung jawab, dan jangan sampai kita lepas dari tanggung jawab. Jangan permasalahan dilempar sana, lempar sini, dan menyalahkan pada orang lain. Apa yang kita perbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Apabila karyawan rumah sakit kepingin sukses bekerja di rumah sakit, ikuti video saya terus dan tonton berulang-ulang berkali-kali supaya sahabat sukses benar-benar betul-betul memahaminya. Dan jangan lupa sahabat sukses memberikan support berupa likes, komen, share, subscribe agar channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik sahabat sukses, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sukses, ikuti video saya selanjutnya.